Manga One Piece chapter 1149 bener-bener bikin heboh, banyak banget fans One Piece di seluruh dunia. Bukan cuman kehadiran Im Sama yang merasuki tubuh Gunko, tapi yang gua sorotin di sini adalah sebelum Gunko dirasuki Im Sama. Di sini terlihat flashback sedikit masa lalu Gunko yang ngebikin semua fans di seluruh dunia bertanya-tanya, apa iya Brook itu adalah ayah dari Gunko? Makanya gue bikin episode kali ini yang ngebahas teori tentang apakah Brook itu adalah ayah dari Gunko. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas apa benar Brook itu adalah ayahnya Gunko. Sebelum gue mulai jangan lupa like, komen, dan di subscribe dulu, siapa tahu kalian suka sama konten-konten gue. Di manga One Piece chapter 1149 terlihat dengan sekilas Gunko itu memanggil ayah di dalam flashbacknya. Tapi ketika ingatannya kembali, Gunko itu malah memanggil Brook ke si Brook, bukan manggil ayah. Seharusnya ini nih malah menjadi tanda kalau sosok yang dipanggil ayah itu sebenarnya bukanlah Brook. Dan kalau kalian tahu di part bagian ini di dalam translation bahasa Jepang aslinya, Gunko itu bukan memanggil ayah. Di situ dia menggunakan bahasa Jepang, menggunakan otosama untuk memanggil ayahnya. Nah, kalau kalian ingat, penggunaan kata sama adalah imbuhan yang normalnya digunakan oleh bangsawan atau keluarga dalam kerajaan. Apakah ini menjadi petunjuk kalau Gunko ini aslinya adalah putri kerajaan? Nah, uniknya lagi di manga One Piece chapter 489 di mana Brook itu pertama kali join dengan bajak laut topi jerami. Di sini Brook tuh ngaku kalau dia ini adalah mantan komandan konvoi tempur di suatu kerajaan. Jadi besar kemungkinan hubungan antara Brook dan Gunko waktu masih kecil ini kurang lebih kayak hubungan Pel dengan Vivi di kerajaan Alabasta. Yang jadi pertanyaannya itu kan adalah apakah kerajaan Brook itu musnah akibat suatu insiden kayak kerajaan yang ada di God Valley. Kalau ngelihat gimana Brook tampak enggan untuk menyebutkan nama kerajaannya secara jelas, ada kemungkinannya nih kalau kerajaan ini emang saat ini tuh udah nggak ada. Apakah di masa lalu kerajaan Brook terlibat insiden yang sama dengan God Valley dan sekarang nih udah dilenyapkan di peta dunia? Gue juga penasaran sih kalau emang masih ada kerajaannya, kerajaan apa dan kenapa Brook tuh seolah-olah nggak ada terlihat ada inisiatif pengen pulang ke kerajaannya. Nah, kalau kalian melihat pertarungan antara Sabo melawan para Gorosei dan Im Sama di mana dia berusaha untuk menyelamatkan Raja Cobra, di sini serangan yang digunakan sama Im Sama ini mirip banget sama kekuatan buah iblisnya Gunko. Di manga One Piece chapter 1149 di sini terlihat kalau Im Sama dapat merasuki tubuh Gunko dari Marijoa. Apakah ini artinya kalau momen ini Im Sama emang lagi menggunakan tubuh Gunko pada saat menyerang Sabo? Jadi apakah Gunko ini diculik dari masa lalu emang untuk digunakan sebagai salah satu tubuhnya Im Sama? Dan yang jadi pertanyaan, apakah ini ada hubungannya alasan kenapa Im Sama bener-bener pengen banget menculik Vivi yang notabene adalah seorang ratu dari kerajaan Alabasta? Walaupun tampak abadi, tapi tubuhnya Gunko yang mungkin tubuh lain yang pernah diculik sama Im Sama mungkin tetap punya batasan tertentu. Jadi apakah Im Sama sebenarnya emang ngincer Vivi untuk mendapatkan tambahan cadangan tubuh agar bisa bertahan hidup lebih lama? Dan juga ada kemungkinan Nefertari di Lili itu kan sebelumnya hilang, diungkapkan sama Raja Cobra. Kemungkinan besar Nefertari di Lili juga merupakan korban Tuan Putri yang udah diculik sama Im Sama buat dijadikan tubuh cadangan Im Sama di masa lalu yang sekarang tubuhnya udah nggak ada. Kalau kalian ingat, alasan Im Sama menghancurkan kerajaan Lulusia bener-bener remeh banget lah ya, karena lokasinya tuh dekat buat bahan uji coba Mother Flame. Tapi gimana kalau sebenarnya alasan Im Sama pengen culik Vivi itu juga remeh sama kayak alasan yang menghancurkan Pulau Lulusia? Kalau ngelihat gimana Im Sama pengen nyulik Vivi dan sudah menculik Gunko, bisa jadi Im Sama ini cuma suka mengkoleksi seorang putri kerajaan, bukan karena cinta atau patah hati di masa lalu. Bisa jadi murni karena Im Sama tuh emang ya punya niat sebusuk itu gitu. Ditambah lagi waktu pertama kali kemunculan Holy Knight di spill sama Oda Sensei di manga,
semua anggota Holy Knight itu diperkenalkan nama keluarga di depannya. Pertama di sini ada Vigeland Shamrock, terus ada Shepard Somers, terus ada Rimofoshu Killingham. Cuma Gunko doang yang diperkenalkan, yang diintroduce sama Oda Sensei menggunakan namanya doang, Gunko. Padahal semua karakter-karakter kuat kayak Gorosei dan Holy Knight itu setiap diintroduce ada nama depannya, ada nama keluarga kerajaannya. Apakah ini juga tanda kalau Gunko itu sebenarnya bukanlah keluarga Tenryubito? Di teori lain, kalau anak yang berteriak ayah ini bukanlah anak dari Brook, melainkan anak dari mantan kapten bajak laut Brook sebelumnya. Brook mungkin merawat Gunko kayak anak sendiri setelah kematian York. Makanya Gunko menganggap Brook itu sebagai figur seorang ayah. Karena kan kayak yang kita tahu aja, Brook itu mati tapi hidup lagi. Siapa tahu pas semua teman-teman krunya Brook mati, ada seorang anak kecil yang diurus sama Brook. Jadi di sela-sela hidup dan matinya Brook, si Gunko ini diambil, dirampas sama pihak pemerintah dunia. Jadi menurut kalian Brook itu adalah ayahnya Gunko atau cuman sekedar pengawal dari Tuan Putri Gunko di kerajaannya? Coba menurut kalian gimana? Silahkan tulis di komen, siapa tahu kalian punya jawaban dari pertanyaan gue ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan di subscribe kalau kalian suka sama konten-konten gua. Sampai jumpa di Manga One Piece chapter 1151 di hari Senin.